Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Tanti. Hari ini kita akan membahas tentang SOP penataan produk. Bagaimana sih SOP penataan produk yang tepat dan benar itu? Mari kita bahas. Untuk persiapan penataan produk, kita harus lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pengelompokan produk. Kemudian kita juga harus tahu untuk apa tujuan pengelompokan produk tersebut, peralatannya apa, perlengkapannya juga apa untuk melaksanakan display. Nah, pengelompokan produk kita bisa buat berdasarkan jenis produknya, apakah dia itu produk padat atau produk cair, kemudian berdasarkan mereknya. Kemudian juga berdasarkan ukurannya. Ukuran besar tentunya akan ditaruh di bawah, sementara ukuran yang kecil akan ditaruh di atas. Lanjut, tujuan pengelompokan produk. Bagi produsen, tentunya dia akan mempermudah penyimpanan barang di gudang, juga mempermudah penataan di ruang pajang, dan juga mempermudah pengambilan dari gudang atau tempat pemajangan. Yang selanjutnya mempermudah pengawasan dan pemeliharaan. Nah, bagi konsumen, memudahkan dalam mencari dan memilih produk yang akan dibeli, dan juga memudahkan dalam berbelanja. Peralatan yang digunakan untuk display di supermarket ada gondola. Nah, gondola itu bentuknya seperti rak ya, biasanya tersusun rata-rata sih 4 shelving, yaitu rak-rak yang disusun dari atas ke bawah. Kemudian juga ada end gondola. Nah, ini end gondola merupakan gondola yang berada paling ujung. Nah, berada paling ujung dan biasanya juga bisa disewakan ya. Kemudian ada ambalan. Ambalan yaitu kayu yang digunakan untuk dasar floor display. Ada juga showcase. Nah, kalau showcase mungkin kalian sering lihat daging dipajang di situ, ikan dan lain-lain. Tujuannya agar barang tetap segar dan terhindar dari lalat. Nah, selanjutnya adalah showcase chiller. Nah, kalau showcase chiller, kalian mungkin juga sering lihat, itu biasanya berisi minuman atau produk-produk buah-buahan. Ada juga bins. Nah, bins biasanya alat pajang buah dan sayur. Kemudian ada juga frozen island. Nah, ini frozen island digunakan untuk menempatkan produk-produk beku ya. Biasanya dia berupa box besar, panjang dan ditempatkan untuk menyimpan produk yang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada peralatan produk di fashion. Kalau di fashion ada mannequin. Nah, kayak orang-orangan tuh yang terbuat dari plastik. Kemudian ada torso. Nah, kalau mannequin itu seluruh badan, kalau torso itu hanya setengah badan karena dia memang digunakan untuk mendisplay pakaian atasan gitu ya. Kemudian ada presentation table. Nah, ini meja untuk presentasi, biasanya berisi produk-produk contoh. Ada juga back wall. Back wall itu dinding yang digunakan untuk memajang produk. Kemudian ada waterfall. Nah, waterfall namanya juga waterfall, bentuknya seperti air terjun ya, di arah menurun yang berfungsi untuk menggantung hanger. Kemudian ada platform. Nah, ini body display yang terbuat dari plastik berbentuk pipih. Cuma jarang kalau di Sumedang terutama jarang ya. Kemudian ada wagon. Wagon itu kotak yang berfungsi menyimpan produk-produk yang sedang promo. Ada juga dressmaking. Nah, ini kalau dressmaking seperti torso, hanya dia digunakan tanpa lengan, tanpa kaki, karena dia digunakan untuk memajang pakaian yang berupa setelan. Nah, selanjutnya ada T-stand. Nah, ini alat untuk menggantung pakaian yang di hanger. Alat ini berbentuk seperti huruf T. Ada juga gawang. Nah, bentuknya juga sama seperti gawang, makanya disebut gawang. Kemudian ada swastika. Nah, ini T-stand ganda yang mempunyai 4 arah. Dan selanjutnya adalah hanger. Hanger tahu dong ya, untuk menggantung produk biasanya pakaian. Selanjutnya ada ambalan. Nah, kalau ambalan di supermarket tadi
itu hanya sebagai dasar untuk membuat floor display. Nah, kalau ambalan di produk fashion itu digunakan untuk menyusun pakaian yang sudah dilipat. Selanjutnya ada single hook. Nah, ini peralatan display yang berfungsi menggantung produk seperti halnya waterfall tadi. Hanya kalau di single hook biasanya yang digantung adalah barang-barang yang ringan ya, seperti dasi, topi, ikat pinggang dan lain sebagainya. Kemudian ada bracket. Kalau bracket ini biasanya untuk memasang televisi yang biasanya dipasang di dinding, di pilar atau di langit-langit. Kemudian ada piramida. Nah, kalau di piramida ini adalah satu ambalan yang digunakan untuk memajang produk-produk kecil. Oke, lanjut. Perlengkapan penataan produk itu apa saja? Ada beberapa sih, sebetulnya banyak, kita masukkan beberapa saja. Ada SKU. Ini biasanya berisi tentang nama, harga, dan nomor PLU. Ya. Kemudian ada bay. Bay itu susunan pemajangan produk di rak satu baris ke bawah. Jadi dari atas ke bawah itu namanya satu bay. Kalau tier, pemajangan ke belakang, artinya dari satu baris dari depan ke belakang, itu namanya satu tier. Face, pemajangan produk tampak muka. Nah, ini harus mukanya kelihatan supaya kelihatan bagus. Kemudian ada point of purchase, yaitu label yang berisi informasi, nama produk, harga, ukuran berat, dan informasi lainnya seperti diskon atau promosi. COC, pemajangan produk yang berada di meja kasir. Nah, biasanya di depan kasir tuh banyak sekali produk-produk yang dipajang. Kemudian ada price lookup code, yaitu kode nomor identitas produk. Nah, ini untuk memudahkan kasir dan pada saat stok opnam juga akan lebih mudah kalau ada PLU-nya. Nah, sekarang apa sih SOP itu? Yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan acuan untuk menarik perhatian konsumen ketika kita membeli. SOP-nya beda-beda nggak Bu setiap perusahaan? Bisa beda, bisa sama. Ya. Selanjutnya, fungsinya apa SOP itu? Satu, memperlancar tugas karyawan atau tim unit kerja. Kalau SOP-nya jelas, kita juga jelas pekerjaannya. Kemudian sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Mengetahui adanya hambatan dalam suatu proses kerja. Menjadi pedoman cara menata produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, sekarang SOP di supermarket. Nah, SOP di supermarket itu ada beberapa SOP. Yang pertama adalah ada SOP proses pengadaan barang. Ya, itu harus dilihat barang yang sudah mau kadaluarsa misalnya, bagaimana pengadaan stok barang, kemudian juga kapan barang itu harus dibeli, itu ada SOP-nya. Kemudian ada SOP pelayanan. SOP pelayanan ini mengatur sikap dan perilaku seorang staf dalam melayani pelanggan, terutama karyawan baru ya, dan karyawan lama yang terkadang sudah lupa dengan SOP-nya. Ada juga SOP persediaan. Nah, ini biasanya bagaimana kita menaruh barang atau persediaan barang, apakah mau digabung dengan area penjualan? Tentunya ada resiko kehilangan barang. Atau juga tidak digabung, ya, memiliki resiko yang rendah, tapi biasanya barang akan terlihat kosong. Kemudian ada SOP Finance Accounting. Nah, ini biasanya merhatikan status laporan pembelian dan penjualan barang secara akurat. Juga harus survei harga nih. Jangan sampai kita menetapkan harga yang terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Nah, sekarang pelabelan produk. Nah, ketentuannya apa? Yang pertama adalah price card tidak boleh rusak. Kemudian price card harus sesuai dengan produk yang dipajang. Dan juga harus diletakkan tepat di depan fisik produknya. Misalnya Indomie nih, nah di depannya harus ada price card-nya. Kemudian semua produk yang dipajang memiliki price card dengan memperhatikan hal-hal berikut. Satu, produk yang dilabel langsung di produknya, tidak perlu di dusnya.
Pada shelving dipasang POP yang berisi keterangan merek, jenis, serta harga produk tersebut. Setiap produk yang dipajang harus sudah diberi label. Nah, price card juga ditempel rapi di tempatnya, tidak menutupi produk dan hal-hal penting yang ada di produk tersebut. Tidak boleh miring, tidak boleh terbalik, dan lain sebagainya. Langkah-langkah melakukan penataan produk. Nah, ini SOP-nya ya. 1. Isi bagian depan etalase toko terlebih dahulu. Karena pengunjung akan lebih senang kalau bagian toko atau tokonya tampak penuh barang-barangnya. Yang kedua, perhatikan warna produk. Warnanya seperti apa? Warna cerah dengan warna cerah lagi, warna gelap dengan warna gelap. Biasanya warna cerah akan ditaruh di depan. Kemudian, desain menarik sebagai jangkar, artinya desain menarik itu terutama untuk produk-produk yang kurang laku, tapi dia punya desain yang menarik, ditempatkan dengan produk yang sangat laku, walaupun dia desainnya tidak menarik. Karena bagaimanapun kalau produk yang laku, desainnya tidak menarik, dia akan tetap dicari. Makanya di produk yang kurang laku itu disimpan berdekatan dengan produk yang laku. Produk laris ditaruh di bawah. Kenapa? Karena produk laris itu bagaimanapun caranya dia akan dicari. Dimanapun dia berada, dia akan dicari. Kemasan besar ditaruh di sebelah kanan. Kenapa kemasan besar ditaruh di sebelah kanan? Karena kebiasaan kita mengambil barang itu dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga kemungkinan kemasan besar akan diambil itu lebih besar dibandingkan dengan jika kita tempatkan di sebelah kiri. Kemudian lakukan pengelompokan produk, itu pasti harus dilakukan pengelompokan produk dengan merek yang sama, dengan ukuran yang sama, kemudian juga dengan warna yang sama. Tempatkan produk impulsif di kasir. Tujuan untuk apa? Ketika kita membayar produk tersebut, orang sambil ngantri di kasir tuh. Biasanya matanya itu sambil lihat-lihat. Nah, tempatkan produk impulsif di counter kasir itu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup WhatsApp kalian. Oke. Ingat selalu protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker juga membatasi mobilitas. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.